Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Andri Alfariski. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang bertemakan sumber hukum Islam berdasarkan al-hadis yang berjudul kemaslahatan atau kegunaan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, ini daftar isi hal yang akan saya coba bahas melalui video kali ini. Pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada pembahasan, dan yang terakhir penutup. Masuk ke pendahuluan, latar belakang. Hadis merupakan sumber berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW dalam segala bentuk, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan. Menurut ulama hadis, pribadi Nabi itu sebagai uswatun hasanah atau bisa disebut dengan ikatan utama, sehingga segala apa yang berasal dari Nabi, baik berupa biografinya, akhlaknya, beritanya, kataan dan perbuatannya, baik yang ada hubungannya dengan hukum maupun tidak, dikategorikan sebagai hadis. Dan adapun masalah yang ingin saya coba selesaikan melalui video kali ini, yang pertama itu, apa pengertian hadis? Dua, apa kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam? Tiga, apakah semua hadis Rasul berstatus untuk diteladani oleh umat Islam? Empat, apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Adapun tujuan dibuatnya video kali ini yaitu satu, mendeskripsikan pengertian hadis. Dua, mendeskripsikan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Tiga, mendeskripsikan hadis Rasul yang diteladani oleh umat Islam. Empat, mendeskripsikan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian hadis. Hadis secara bahasa itu berarti perkataan atau ucapan, dan menurut KBBI, hadis adalah sabda, perbuatan, takrir, ketetapan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menetapkan hukum Islam. Sedangkan berdasarkan definisi, dapat dikatakan bahwa hadis itu merupakan sumber berita yang datang dari Nabi Muhammad dalam segala bentuk, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, itu kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan hadis dalam Islam itu sebagai sumber hukum. Dari segi urutan tingkat dasar Islam ini, hadis menjadi dasar hukum Islam tasyri'iyah kedua setelah Al-Quran. Nah, ini karena dua alasan, yaitu fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran, dan mayoritas hadis itu relatif kebenarannya, atau bisa disebut dengan zani ad-subut. Dan kita masuk ke pembahasan yang ketiga, status hadis Rasul untuk diteladani umat Islam. Apabila melihat ayat ke-7 surat Al-Hasyr yang berbunyi, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Nah, itu tuh menjelaskan bahwa kita itu umat Islam wajib mengikuti segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Juga kita wajib meneladani tingkah laku yang telah dicontohkan oleh beliau. Akan tetapi, ada beberapa pengecualian tingkah laku, petunjuk, dan keadaan Rasulullah yang tidak wajib, bahkan ada yang dilarang untuk diteladani oleh umat Islam dengan disimpulkan kepada tiga hal, yakni satu, karena adanya dispensasi dari Allah untuk pribadi Rasul. Dua, berhubungan dengan masalah duniawi. Tiga, itu perbuatan yang bersifat manusiawi. Dan kita masuk ke pembahasan yang keempat. Fungsi hadis terhadap Al-Quran secara umum adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran yang sangat dalam dan global atau li-al-bayan, yang berarti menjelaskan sebagaimana firman Allah pada surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas mukjizat dari kitab-kitab. Kami turunkan Az-Zikr
Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, Dr. Mustafa Ashibai menjelaskan bahwa fungsi hadis atau sunnah terhadap Al-Quran itu ada 3 macam, yakni yang pertama, itu memperkuat hukum yang terkandung dalam Al-Quran, baik yang global maupun yang detail. Dua, itu menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, yakni mentaklidkan yang mutlak, mentafsirkan yang mujmal, dan mentaksiskan yang am. Yang terakhir itu menetapkan hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Dan kita masuk ke bagian penutup kesimpulan dari video ini. Itu hadis itu kan merupakan segala tindakan, ucapan, dan ajaran yang bersumber dari Nabi Muhammad. Kedudukan hadis dalam sumber hukum Islam itu berada di urutan kedua setelah Al-Quran. Nah, kita itu sebagai umat Islam wajib meyakini dan mengikuti isi dari hadis yang sahih dan terbukti kebenarannya karena kita itu dapat mengetahui arti atau maksud dari Al-Quran melalui hadis tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.